Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Menurut Baraya, mana yang lebih cerdas? Kucing atau anjing? Ya, sebenarnya perdebatan ini bukan hanya perdebatan antara orang-orang awam, perdebatan antara fans kucingers dengan fans anjingers. Tetapi perdebatan ini juga sampai melibatkan para ilmuwan dalam kurun waktu puluhan tahun. Maksudnya, penelitian-penelitian yang dilakukan para ilmuwan sampai sekarang justru malah memunculkan perdebatan karena satu penelitian menunjukkan anjing lebih cerdas, di penelitian yang lain kucing yang lebih cerdas. Misalkan anjing itu dikatakan lebih cerdas karena dia memang neuronnya lebih banyak di otaknya itu dibandingkan kucing, 2 kali lipat, dan karena itu maka kemampuan mereka dalam berkomunikasi, dalam menangkap informasi dan sebagainya seharusnya jauh lebih cerdas daripada kucing. Tetapi di sisi lain para ilmuwan juga ada yang mengatakan bahwa kucinglah yang lebih cerdas karena kemampuan mereka beradaptasi terhadap segala jenis lingkungan dan kemampuan mereka dalam memanipulasi makhluk lain termasuk manusia itu menunjukkan bahwa IQ mereka itu lebih tinggi daripada anjing. Nah, jadi ketika para anjingers berpikir tentang anjing lebih cerdas daripada kucing gara-gara mereka bisa berkomunikasi dengan manusia, para kucingers berpikir bahwa kucing lebih cerdas daripada anjing karena mereka bahkan bisa memanipulasi manusia. Baraya ada di pihak yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar apakah Baraya kucingers atau anjingers. Tetapi, walaupun perdebatan terkait dengan kecerdasan kucing dan anjing itu masih berlaku sampai sekarang, ada satu hal yang disepakati, yaitu bahwa pemilik kucing lebih cerdas daripada pemilik anjing. Ketika tidak ada satupun penelitian yang menjelaskan bahwa orang-orang pemilik anjing lebih cerdas daripada kucing, ada setidaknya 3 penelitian yang mengambil kesimpulan bahwa para kucingers itu lebih cerdas daripada anjing. Apakah penelitian-penelitian ini bisa dipercaya? Sampai sejauh mana penelitian itu bisa dipercaya? Dan kalaupun memang harus dipercaya, kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan bahas itu. Jadi ayo kita mulai. Satu dari 3 penelitian yang menjelaskan bahwa kucingers lebih cerdas daripada anjingers itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Dennis Gestalo dari Carroll College, dan inilah yang kemudian masuk ke dalam forum-forum ilmiah, jurnal-jurnal penelitian dan sebagainya yang menyebut bahwa pemilik kucing memang lebih cerdas daripada pemilik anjing dikarenakan alasan yang dia sebutkan adalah karena seseorang pasti akan memilih pihak tertentu yang serupa dengannya, yang satu karakter dengannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bersahabat itu lebih nyaman dengan sesuatu yang sesuai dengan hobi kita. Kalau hobi kita main bola, kita akan cenderung bersahabat dengan orang-orang yang nyambung kalau ngomong soal bola. Kurang lebih kan seperti itu. Ini berlaku untuk semua hal, termasuk juga dengan hewan peliharaan. Jadi apakah orang cerdas akan memilih kucing karena kucing cerdas? Bukan gara-gara itu masih dalam perdebatan. Yang jadi masalahnya itu adalah bahwa orang-orang cerdas itu ternyata adalah orang-orang yang memiliki karakter serupa dengan kucing. Jadi maksudnya begini, karakter orang-orang cerdas diantaranya itu adalah dia pendiam. Dia tidak terlalu suka berkumpul dengan banyak orang. Dia biasanya introvert. Dia bisa menjelaskan segala sesuatu dengan lebih baik. Tapi kalau misalkan dia diajak bergaul, maka dia kurang bisa menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu remeh-temeh begitu. Kemudian dia juga tidak taat pada peraturan. Dia lebih berpikir skeptis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Jadi salah satu karakteristik orang cerdas itu kan adalah ketika dia mendapatkan sebuah peraturan, dia cenderung mengkritiknya atau mengkritisinya alih-alih mengikuti peraturan itu. Ya walaupun dengan terbuka atau tidak, tapi dia cenderung untuk melawan pada peraturan-peraturan itu. Sampai sejauh itu adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh kucing. Introvert, tidak suka bergaul, bersembunyi gitu ya. Kemudian tidak mau diatur sama pihak lain, berbeda dengan para anjingers. Anjingnya aja sangat suka diatur, sangat suka diberi petunjuk. Dan begitu juga adalah pemiliknya. Sedangkan kucingers itu berlaku sebaliknya. Nah, karakter-karakter seperti ini sebenarnya muncul dari sebuah otak yang berpikir dengan sangat lugas dan sangat luas. Misalkan orang-orang yang cerdas itu, yang biasanya penyendiri dan tidak terlalu taat pada peraturan itu atau cenderung mengkritik peraturan itu adalah orang-orang yang nalarnya kuat dan selalu dipakai, yang selalu mempertanyakan ini peraturan benar atau enggak, relevan atau enggak dan sebagainya. Makanya dia banyak mengkritik peraturan, kan seperti itu. Kemudian dia menjadi penyendiri itu gara-gara memang hobinya, gagasannya, pemikirannya berbeda dengan orang lain. Kan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu dia mengikuti pola, mengikuti aturan. Karena itu orang yang cerdas yang ada di atas pola dan pikiran dan peraturan itu berarti dia cenderung untuk mengabaikan sesuatu yang serupa yang ada di sekelilingnya.
Jadi pikirannya adalah seperti itu. Kemudian dia juga adalah orang-orang yang analisisnya sangat tajam. Jadi ketika dia mengetahui satu informasi tertentu, dia bisa memecah-mecah itu, kemudian menghasilkan satu informasi-informasi yang mandiri, yang kemudian dia bisa gunakan sebagai senjata untuk berargumentasi. Begitu. Kemudian kemampuan dia dalam menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lain, atau satu fenomena dengan teori yang lain, dan hal-hal yang semacam itu, dia juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa di bidang itu. Itulah definisi cerdas yang dimaksud, tidak dalam hal yang lain, tapi definisi cerdas yang dimaksud itu adalah yang seperti itu. Dan karena orangnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu, maka karakternya juga adalah karakter seperti kucing. Begitu. Kucing itu, ya sekali lagi soal kecerdasan kucing itu masih dalam perdebatan, tetapi kita mengetahui bahwa kucing itu memang tidak terlalu taat pada peraturan karena dia merasa dirinya lebih unggul dalam semua hal. Maksudnya seluruh tubuhnya itu sudah benar-benar didesain untuk menjadi pemburu tulen, dari tulangnya yang sangat fleksibel, kemampuan agility-nya yang sangat luar biasa dengan berbagai refleks dan kemampuan-kemampuan mutan gitu ya, yang keren dan sebagainya. Itu membuat dia itu sebenarnya merasa melihat manusia itu sebagai kawan dan bukan sebagai majikan. Jadi kucing itu ketika dia dipelihara dalam tanda kutip dengan manusia, dia menganggap bahwa manusia itu adalah temannya, sesama kucing tapi berukuran besar dan bertubuh aneh. Itu psikologi kucing seperti itu. Sedangkan psikologi anjing adalah ketika dia dimiliki oleh seseorang, dia merasa bahwa si pemiliknya itu adalah anjing alfa yang dia harus tunduk patuh pada dia, karena evolusi anjing itu berasal dari serigala. Serigala itu juga adalah hewan sosial, dan serigala-serigala yang lain itu cenderung untuk tunduk patuh pada alfa yang ada di atasnya. Begitu psikologi anjing dan kucing itu seperti itu. Jadi apakah penelitian itu bisa dipercaya? Maksudnya menyebut bahwa kucingers itu lebih cerdas sedangkan anjingers itu lebih bodoh gitu. Ya, sekali lagi harus kita tekankan dan harus kita garis bawahi berulang-ulang, di bold gitu ya, berulang-ulang, bahwa kecerdasan yang dimaksud itu adalah kecerdasan dalam satu ranah tertentu, dalam satu bidang tertentu. Kan sejak penelitian dan kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Multiple Intelligence atau kecerdasan jamak yang ditulis oleh Garner, itu kita mengetahui bahwa kecerdasan itu harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih luas dan terbuka. Bukan hanya kecerdasan akademisi, otak, rasio, kemampuan analisis dan sebagainya, tapi segala sesuatu. Misalkan ketika para anjingers itu dikatakan mereka lebih bisa bersosialisasi dengan orang lain, tidak penyendiri, ekstrovert, bisa menyampaikan gagasan dan pemikirannya dengan lebih lugas dan terbuka dan sebagainya, itu juga sebenarnya adalah bagian dari kecerdasan kan, tapi kecerdasan sosial. Sedangkan pemilik kucing atau kucingers itu pendiam dan pemikir, itu gara-gara dia adalah cerdas dalam hal akademis atau dalam hal rasional, kan seperti itu. Jadi di dunia modern yang dimaksud dengan kecerdasan itu harus dipahami beraneka ragam. Misalkan Michael Jordan, pemain basket yang sangat terkenal itu, dia selalu dapat nilai 5 di pelajaran matematika, tetapi tidak akan ada seorang pun yang menyebut bahwa dia adalah orang yang bodoh. Karena apa? Karena dia jenius secara kinestetik. Begitu. Atau kita bisa melihat misalkan Einstein, seorang yang sangat dianggap sebagai wakil dari orang-orang jenius di dunia. Apakah dia jenius? Ya tentu saja dalam bidang fisika, tapi dia mengaku sendiri dalam bidang ekonomi, dalam bidang pajak dia gak ngerti sama sekali. Dia blah-blah banget kalau misalkan bahas soal ekonomi, padahal kan sama-sama hitungan gitu ya. Tapi beda kecerdasan, beda bidang, ya beda. Dan kita tidak bisa menyebut bahwa Einstein itu bodoh atau menyebut bahwa Michael Jordan itu pintar dan sebagainya, gak bisa. Ya karena kecerdasan itu bermacam-macam. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang menemukan diri sendiri bahwa saya gak jago matematika, saya gak, bukan berarti Baraya itu bodoh. Dan kalau misalkan ada guru yang mengatakan seperti itu, guru itu yang sebenarnya bodoh. Saya mohon maaf ya. Karena apa? Karena ketika Baraya bodoh di satu bidang, Baraya akan cerdas di bidang yang lain. Kodrat manusianya seperti itu. Nah, kalau saya nggak punya bakat apa-apa, Baraya bukannya tidak memiliki bakat, tapi Baraya memiliki bakat yang tersembunyi yang mungkin saja Baraya tidak mengetahuinya gara-gara pendidikan yang gagal atau gara-gara keluarga yang kurang memberikan dorongan dan sebagainya. Tapi intinya Baraya pasti memiliki kecerdasan dalam satu bidang tertentu dan Baraya dalam hal itu berbakat. Kan begitu. Jadi penelitian tadi itu bahwa kucingers lebih cerdas daripada anjingers itu benar kalau misalkan definisi atau pikirannya atau ranahnya itu adalah akademik dan rasional. Tetapi kemampuan atau kecerdasan anjingers itu terletak pada kemampuan dia dalam bersosialisasi, membangun jaringan, kemudian membangun kemitraan, membangun bisnis dan sebagainya. Jadi dalam hal itu mereka berdua adalah sosok yang seimbang. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan saya? Saya kan pemilik dari kedua hewan itu.
berarti saya cerdas di dua bidang itu gitu. Atau ada pertanyaan yang lain, saya tidak memelihara keduanya, berarti saya bodoh dalam semua bidang. Ya, nggak gitu juga. Jadi Baraya gini, ada faktor yang lain yang tidak dijelaskan dalam berbagai penelitian itu. Jadi begini Baraya, penelitian itu sebenarnya hanya terkait pada kucingers dan anjingers. Jadi maksudnya pemilik kucing yang memelihara kucing, bukan menganiaya kucing. Demikian pun dengan anjing. Apa bedanya? Karena banyak di antara masyarakat kita yang tidak bisa membedakan mana memelihara kucing dengan mana menyiksa atau menganiaya kucing. Jadi misalkan, kalau Baraya menemukan ada pemilik kucing, tapi si kucing itu dimandiin, disampoin tiap hari gitu ya, kukunya dipotongin gitu ya, kemudian dikasih kalung yang ada kelinting-kelintingnya dan sebagainya, itu adalah penyiksa kucing, bukan pemelihara kucing. Nah, kenapa seperti itu? Karena kodratnya kucing itu sangat membutuhkan bau badannya sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ada begitu banyak feromon di dalam bulu-bulunya. Makanya yang sering dia gesek-gesekkan ke tubuh kita itu sebenarnya adalah penandaan. Jadi ketika disampoin dan sebagainya, itu merusak kemampuan dia dalam berkomunikasi. Kan sebenarnya seperti itu. Dan banyak di antara orang kucingers itu atau pemilik kucing itu yang tahu itu, tetapi mereka tidak peduli. Yang penting si kucingnya bersih, lucu, luwes apa. Jadi orientasinya adalah demi keinginannya sendiri, kesukaannya sendiri, dia membuat, merekayasa, memanipulasi si kucing sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Kucing kukunya dipotong-potong gitu ya, kemudian dikonteskan dan sebagainya. Kan kucing itu sangat bangga dengan cakarnya, yang cakar Wolverine itu gitu. Tapi demi manusia biar nggak nyakar sana sini apa dan sebagainya, akhirnya dipotong gitu. Coba Baraya jari-jarinya potong misalkan, kan nggak enak juga, itu kan jari bagi si kucing-kucing itu. Atau si kucing itu dikasih kelintingan yang ini biar kencling-kencling. Kucing itu adalah hewan pengendap, salah satu pemburu yang sangat luar biasa karena dia bisa senyap. Bulunya, telapak kakinya didesain agar dia bisa berjalan tanpa suara. Bahkan kukunya ditarik itu alasannya adalah agar dia tidak bisa tidak bersuara ketika dia mengendap. Nah, ketika sama orang kemudian dikasih kelincing-kelincing, dia berburu sedikit aja kelincing itu menyiksa si kucing sebenarnya. Nah, tapi kan banyak di antara orang-orang yang pemilik kucing tahu akan hal itu, tapi yang paling penting lucu, yang paling penting apa gitu. Nah, itu sebenarnya bukan kucingers. Kalau ada orang yang memelihara kucing dengan cara seperti itu sama sekali bukan menunjukkan bahwa dia itu adalah cerdas secara akademis, tapi dia menunjukkan bahwa egonya terlalu tinggi. Sama seperti pemelihara burung yang tidak membiarkan burungnya mengepakkan sayapnya. Kan kalau punya burung sebaiknya kandangnya yang dibuat besar. Karena apa? Karena pada kodratnya burung itu terbang. Kalau dia tidak mengikuti kodratnya, dia stres. Kalau misalkan Baraya punya anjing, kemudian dikurung aja sepanjang hari, itu kan membuat dirinya stres karena anjing itu butuh berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau dengan hewan yang lain yang ada di sekitarnya. Kalau misalkan Baraya ngurung, kemudian tidak membiarkan dia untuk berburu, tidak membiarkan dia untuk menggigit dan sebagainya, itu namanya penyiksaan, penganiayaan terhadap hewan, walaupun Baraya memberi makan setiap hari. Nah, maka dalam hal inilah kita kemudian bisa membedakan mana kucingers dan anjingers sejati, di mana dia memelihara gara-gara secara karakter, secara naluriah dia memang ingin berteman dengan sesuatu yang serupa dengannya, atau pemilik kucing dan pemilik anjing yang sebenarnya memiliki kucing dan anjing hanya demi memuaskan egonya saja, ego untuk berkuasa, ego untuk menunjukkan superioritasnya sebagai manusia dan sebagainya. Kita bisa memisahkan itu kan. Lalu kembali ke pertanyaan yang tadi itu, kalau saya misalkan memiliki keduanya, anjing dan kucing, apakah saya tergolong menjadi cerdas di semua bidang? Atau ketika saya misalkan tidak memelihara keduanya, apakah saya bodoh dalam semua bidang? Ya tidak seperti itu kan, premisnya itu yang tadi itu Baraya, bahwa saya memelihara kucing atau saya memelihara anjing karena saya mencari sesuatu yang serupa dengan saya. Karena saya cerdas, maka saya mencari sesuatu yang secerdas saya atau memiliki karakter kecerdasan dengan saya. Itu premisnya. Maka misalkan ya, kalau saya cerdas tapi saya tidak membutuhkan seseorang yang setara dengan saya, maka bukan berarti saya tidak cerdas. Kan kesimpulannya begitu. Jadi kalau saya memelihara dua spesies sekaligus, bukan berarti saya jago di dua bidang sekaligus itu, tapi ada banyak variabel yang lain. Begitupun kalau saya tidak memelihara itu, bukan berarti saya tidak cerdas atau saya tidak bodoh. Itu terbuka sekali kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk hal yang lain gitu. Cuman ini hanya sebuah penjelasan bahwa pemilik kucing atau kucingers cenderung lebih cerdas secara akademis dan rasional, sedangkan pemilik anjing itu cenderung untuk cerdas dalam hal kemampuan bersosialisasi dan membangun kolaborasi dengan kawan-kawannya. Begitu. Lah lalu saya bagaimana? Saya sejauh ini belum menemukan bakat saya apa, potensi apa.
dan lain sebagainya. Bagaimana dong saya? Jadi gini Baraya, Baraya itu bisa disebut cerdas ketika Baraya terbiasa untuk mempertanyakan hal-hal itu pada diri Baraya sendiri. Kalau Baraya bertanya-tanya tentang siapa saya, bakat saya apa, di mana latar saya, apa yang harus saya lakukan di masa depan dan sebagainya, semakin sering Baraya berkontemplasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu, semakin menunjukkan bahwa Baraya itu cerdas. Jadi yang lebih otentik untuk membuktikan Baraya cerdas atau tidak itu sebenarnya bukan soal anjing dan kucing, tetapi sampai sejauh mana kemampuan Baraya dalam berkontemplasi terhadap diri sendiri. Semoga itu bisa dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.